لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, alladhi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban wasi'an mubarakan fih. Subhanaka la nahsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Rasulillah syafi'il amma nabiyyir rahmah wa addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin
walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama yakin saudara bahwasanya puja, puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah, Zat yang maha pengasih tak pilih kasih, Zat yang maha penyayang yang kasih sayangnya tiada pernah terbilang, bahkan Zat yang maha pemurah pelimpah rahmat, yang dengan wasilah sifat-sifatnya yang mulia itulah malam hari ini kita masih mampu bermuajahah, bermusafahah, sekaligus menyambung silaturahim dengan satu niat dan tujuan untuk kita mengharap maradhatillah. Dengan wasilah kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, sekaligus menyantuni kaum fakir, miskin dan juga duafa. Harapan dan doa kita mudah-mudahan acara yang digelar ini malam dari awal hingga akhirnya dijadikan oleh Allah acara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak ada artinya tanpa ridhonya Allah. Sehebat-hebatnya orang salat, serajin-rajinnya orang puasa, tiap bulan dia umrah, tiap tahun dia haji, kalau amal ibadahnya tidak diridhai Allah, tetap tempatnya neraka jahanam selama-lamanya. Itulah kenapa kita diajarkan doa oleh guru-guru kita dengan doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa a'udzubika min sakhatika. Doa itu mengajarkan kita, pertama yang kita minta jangan surganya dulu, tapi yang kita minta apanya dulu? Apanya dulu? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Ketika ridho kita raih, jaminannya surga selama-lamanya. Doa yang kedua yang kita takuti bukan nerakanya Allah, yang kita takuti kemurkaan Allah. Tatkala Allah murka dengan kita, sudah pasti Pak, tempat kita neraka jahanam selama-lamanya. Nah, oleh karenanya semua amal ibadah yang kita lakukan, satu yang kita harap hanya ridhonya Allah Subhanahu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celaka mereka yang sholat, yang sholat masih celaka, apalagi, betul tidak? Ngaku doang tentang nggak masjid, seumur umur nggak pernah ke masjid. Ada nggak yang begitu? Coba ngacung. Ntar mati digotong ke masjid. Ngaku doang tetangga pengajian, seumur umur nggak pernah ngaji. Ntar begitu mati baru deh datang ke masjid, minta jamaah ke rumahnya biar pada ngaji. Yang parah seumur umur nggak pernah sholat, begitu mati baru minta di. Ada orang rajin puasa, matinya masuk neraka. Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Kata siapa Pak? Kata Nabi. Apa kata Nabi? Kam min sha'im laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atas. Berapa banyak nanti umat Islam mereka berpuasa, tapi puasanya hanya menang lapar, puasanya menang haus, pahalanya tidak ada sama sekali.
Ada orang rajin pergi haji, matinya masuk neraka. Ada tidak? Kayak bilang banyak lagi. Ada tidak? Kata siapa? Yang belakang nggak mau salah. Jawabannya begini, ya kalau nggak kata Allah, kata Nabi. Jawabannya kata Nabi kita Muhammad, ada orang pergi haji lin nuzhah, niatnya cuma jalan-jalan. Ada orang pergi haji niatnya li sum'ah, hanya untuk memamerkan kekayaan. Ada juga yang li tijarah, tujuannya hanya untuk berdagang. Sehingga banyak orang pulang haji, maaf ya, dipanggil hajinya 2 kali. Ih, haji-haji begitu. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Iya ngacung. Ih, haji-haji nggak ke masjid. Ih, haji-haji kagak ngaji. Pertanyaannya, kenapa orang sholat bisa masuk neraka? Kenapa orang puasa bisa masuk neraka? Bahkan orang pergi haji bisa masuk neraka. Jawabannya cuma satu, semua amal ibadahnya tidak mendapatkan ridhonya. Tidak mendapatkan ridhonya. Pertanyaan kedua, kenapa itu orang amal ibadahnya sampai nggak diridhoi Allah? Jawabannya simpel, Pak. Karena amal ibadahnya tidak dilandasi oleh ilmunya. Itulah kenapa Imam Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa di antara kita mengaku beragama Islam, beramal ibadah kepada Allah, salatkah kita, puasakah kita, hajikah kita, tapi saya amal ibadah kita tidak dilandasi oleh ilmunya, a'maluhu mardudah, maka amal apapun yang kita lakukan menjadi amal yang rusak. Dan amal yang rusak la tuqbalu, mutlak tertolak di sisi, mutlak tertolak di sisi. Kira-kira di Masjid Baitur Rahman pengajian yang rame bapak apa ibu? Amin bu. Yang rame siapa bu? Yang kompak, yang bererot, yang seragamnya banyak, yang tasnya gede-gede. Ada nggak nih kaum bapak Isra Mi'raj bawa tas? Nggak ada ya bu ya. Kalau ibu-ibu tuh masya Allah tasnya gede-gede. Habis baca Fatihah begitu bangun, alhamdulillah pastel hilang. Aqua dimasukin ke tas juga. Dia lupa aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini bu ya. Ibu-ibu sono pindahan sini. Harapan dan doa kita mudah-mudahan selesai acara Isra dan Mi'raj ini kita makin semangat untuk menuntut ilmu, makin semangat melandasi ibadahnya dengan ilmu, makin berharap agar amal ibadah kita mendapatkan ridhonya Allah, makin berharap matinya kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Salawat dan salam yuk sama kita sanjungkan keharibaan seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya, yang kemuliaannya Allah buktikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sallu ala nabi. Keharibaan seorang manusia
yang kemuliaan akhlaknya wajib kita suri toladani. Dengan perintah Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Keharibaan seorang manusia yang begitu bijaksana dalam mengambil keputusan, tapi tegas dalam menegakkan keadilan, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, alam nasrah laka. Keharibaan seorang manusia yang namanya setiap detik di atas angkat oleh Allah ke permukaan, sehingga tidak ada satupun makhluk Allah yang setiap hari enggak menyebut nama beliau dengan ayat wa rafa'na laka. Keharibaan seorang manusia yang namanya setiap hari wajib kita sebut. Salat 5 waktu kita tidak sah tanpa menyebut nama beliau. Khutbah Jumat kita tidak sah tanpa menyebut nama beliau. Bahkan doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak diawali dengan menyebut nama beliau, enggak diakhiri dengan menyebut nama beliau. Itu doa-doa yang tertolak di sisi Allah. Dengan ayat yang sama kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rajin-rajinlah Pak bersolawat. Amin. Amin. Bu, berselawat jaminannya surga. Bukan kata Zainuddin. Allah berfirman dalam hadis kursinya, laulaka ya Muhammad, andaikan engkau tidak ada wahai Muhammad, ma hatul alam, aku nggak akan ciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena Allah menciptakan Nabi kita Muhammad. Berarti saya mau tanya, kalau Allah nggak menciptakan Nabi Muhammad, alam semesta ini ada apa tidak? Langit ini ada apa tidak? Bumi ini ada apa tidak? Semuanya nggak akan ada. Kita punya utang budi besar dengan beliau, tapi beliau nggak mengharapkan uang dari kita, nggak mengharapkan harta dari kita. Cuman satu yang beliau minta, perbanyak selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam, salawatul anta samsun anta nurun anta iksirun anta misbahus ya habibi ya arusal ya muayyan ya imamal, semuanya sallallahu sallallahu ala
sallallahu. Nabi bertanya kepada Allah, ya Rabbana liman halaktani, wahai Allah, kalau kau ciptakan alam semesta karena aku diciptakan buat siapa ya Allah? Qala, Allah menjawab, antali, kau diciptakan untuk aku ya Muhammad, wa habibi, sekaligus menjadi kekasihku ya Muhammad. Sallu ala nabi, sallu ala Muhammad. Bu, namanya kekasih mesra nggak bu? Bu, yang namanya kekasih dekat nggak bu? Bu, yang namanya kekasih mau berpisah nggak bu? Buktikan pak. Kalau ada asyhadu alla ilaha, apa dampingannya? Kalau ada la ilaha, apa dampingannya? Masjid musola sama, di sebelah kiri pasti Allah, di sebelah kanan pasti Muhammad. Sebelum menemukan ada masjid musola, sebelah kirinya Allah, sebelah kanannya ketua DKM. Betul tidak? Betul tidak? Nggak pernah berpisah. Ini anak muda saya mau tanya nih. Ini contoh cinta pak, contoh cinta, contoh kekasih. Boleh ya pak ya? Boleh nggak saya contohin? Buat anak-anak muda, kakek nenek nggak berlaku. Khusus buat anak muda, jam 12 malam doi WA. Lo tau doi nggak lo? Nggak tahu ya? Dedemenan. Assalamualaikum AA. Jawab langsung, waalaikumsalam. Ada apa neng jam 12 malam WA AA? Maaf A, bapak emak kondangan belum pulang, neng takut sendirian. Datang deh A, temenin sampai emak bapak pulang. Jam berapa tadi? Gerimis lewat kuburan. Jawab yang kencang, berangkat nggak? Jawab yang kencang, berangkat nggak? Oh, OTW. Nih masjid Baitur Rahman jauh apa dekat? Jawab, jauh apa dekat? Dekat bagi orang yang punya cinta, walaupun rumahnya. Tapi Baitur Rahman jadi jauh bagi orang yang nggak punya cinta, meskipun rumahnya tetangga masjid. Maaf, bukan nyindir, nyinggung. Saya mau tanya, ketika azan berkumandang, kedengeran nggak? Qomat berkumandang, kedengeran nggak? Orang berangkat ke masjid mau sholat, kelihatan nggak? Tapi kalau nggak punya rasa cinta di hati, nggak akan sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Itulah kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mencintai Allah dengan imannya, tandanya adalah orang-orang yang rajin memakmurkan masjid. Saudara, saya teringat ucapan Profesor Dr. Buya Hamka. Bu, kata Buya Hamka, kalau engkau hendak melihat ada berapa jumlah orang Islam, maka lihatlah ketika mereka sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha, itulah jumlahnya orang Islam. Tapi kalau engkau hendak melihat jumlahnya orang yang beriman, lihatlah mereka yang sholat berjamaah di waktu subuh, itulah mereka orang-orang yang beriman. Idul Fitri rame tidak?
Idul Adha, subuh, pelan-pelan dong. Betul tidak? Betul tidak? Prihatin ya Bu ya. Kadang-kadang sembahyang subuh cuma 7 orang. Satu imam, tuh. Yang 4 makmum, yang 2 tiang. 7 cuman. Tapi insya Allah selesai Isra Mi'raj, salatnya makin rajin ke masjid. Ya Rabbal, Bu, yang disuruh ke masjid bapak apa ibu? Ibu di mana? Jadi besok kalau bapak sembahyang di rumah kirim salam ya Bu, suruh pakai mukena. Kalau bisa warnanya merah pink, gambarnya Hello Kitty. Nah, setuju nggak Bu? Bukan kata saya Pak, kata Nabi kita Muhammad. La salata bijaril masjid liman lam yusalli fil masjid. Enggak dikatakan salat, kata Nabi, siapa yang ngaku tetangga masjid tapi salatnya tidak mau di masjid, tidak dikatakan salat, kata Nabi. Orang yang merasa tetangga masjid tapi salatnya tidak mau di. Paham Bu? Kalau kita bicara tentang Isra wal Mi'raj saudara, sama artinya kita bicara tentang tanda-tanda kekuasaan. Itulah kenapa begitu banyak sejarah, begitu banyak kejadian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Tapi kita mesti tahu, sekian banyaknya sejarah, sekian banyaknya kejadian yang dialami oleh para nabi dan rasul, yang ayat Qur'annya Allah awali dengan kalimat tasbih, itu hanya peristiwa Isra dan Nabi Adam Siti Hawa Bu, konon diciptakan tanpa perantara seorang ibu, betul tidak? Tanpa perantara seorang bapak, betul tidak? Hebat sejarahnya, luar biasa kejadiannya. Tapi Allah hanya berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak awali ayat Qur'annya dengan kalimat tasbih. Lihat Nabi Musa dengan sebilah tongkatnya dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Hebat sejarahnya, luar biasa kejadiannya. Tapi Allah hanya berfirman, idrib bi asakal fanfajarat min husnata asrata aina. Lagi-lagi ayatnya tidak diawali Allah dengan kalimat tasbih. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, jangankan tulangnya, jangankan pakaiannya, selembar rambut pun tidak ada yang terbakar saudara. Tapi Allah hanya berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Lagi-lagi ayat Qur'annya tidak Allah awali dengan kalimat tasbih, tapi tidak dengan Isra dan Mi'raj. Allah awali ayat Qur'annya menggunakan kalimat tasbih. Subhanallah, wala
illa billahil. Bu, itu gaya uje almarhum, namanya tasbih. Atau lagi, subhanallah, wallahu akbar. Itu juga kalimat gaya Ustadz Arifin Ilham almarhum. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, pujian bagi Allah, Allahu akbar, tiada Tuhan. Ayo, subhan, maha suci, walhamdulillah, pujian bagi Allahu akbar, tiada Tuhan. Itu gaya rehan, Bu, ya. Atau lagi boleh nggak? Hadro masih komplit. Iringin ya. Subhanallah, maha suci, walhamdulillah, pujian bagi Allah, Allahu akbar, tiada Tuhan. Semuanya takbir, takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. sallu ala nabi. Itu semua disebut kalimat tasbih. Subhan, maha suci, yang maha suci, yang wajib disucikan. Udah tahu sih. Tadi belum tahu, Allah lagi, Allah lagi. Alhamdulillah. Ada apa pada kalimat tasbih ini? Inilah yang akan saya bahas ini malam. Banyak ahli-ahli sufi mengatakan, salah satunya dalam kitab Syiarus Salikin, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, bahwa kalimat tasbih mengandung 3 unsur di tubuh kita buat menyelamatkan hidup kita dunia dan berapa unsur, Bu? Berapa unsur, Bu? Akan saya jelaskan 3-tiganya. Insya Allah 1 unsur 1 jam. 3 unsur. Sekarang udah jam 10, insya Allah jam 1 kelar. Setuju? Yang setuju selesai silakan, saya pulang duluan. Yang pertama, kalimat tasbih mengandung unsur ittajalli. Apa ittajalli? Sucikan hati, masukkan iman. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj mutlak merupakan peristiwa keimanan. Secanggih ilmu manusia kayak apapun, sehebat teknologi manusia kayak apapun, mau coba-coba mengukur-ngukur peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, itu nggak akan mampu, ibu sekalian. Terbukti ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra dan Mi'raj, dia ceritakan kisah itu, ada orang yang udah kafir tambah kafir, ada yang udah beriman jadi kafir, ada yang kafir jadi beriman, tapi ada juga yang beriman tambah beriman. Tadi saya berangkat dari tempat saya ngajar, Pak, jam 8 kurang seperempat habis sembahyang Isya. Saya ngajar daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Begitu saya mau berangkat, di kantong saya masuk semut Pasar Baru.
Sampai di sini saya duduk. Waktu saya duduk, semut Pasar Baru dari kantong saya keluar. Ketemu sama semut Kalideres. Ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ente? Ane semut Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jam berapa ente berangkat? Udah nyampe gini hari. Ane berangkat jam 8 kurang seperempat. Setengah 9 udah nyampe. Udah. Saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Kita makhluk kecil, jalannya merayap. Nggak mungkin. Berangkat dari Pasar Baru, Jakarta Pusat, hanya cuman seperempat jam nyampe ke Kalideres. Bu, semut Pasar Baru jawab, kenapa nggak percaya? Orang saya naik di kantong ustadz. Ustadznya naik mobil, seperempat jam nyampe nggak? Nyampe nggak? Pertanyaan saya, itu semut Pasar Baru ke Kalideres berangkat sendiri apa diberangkatin? Sendiri apa diberangkatin? Andaikan tuh semut Pasar Baru berangkat sendiri kemari seperempat jam, nyampe tidak? Nyampe tidak? Begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Andaikan peristiwa Isra dan Mi'raj kemauan Nabi, kehendak Nabi, maka peristiwa itu nggak akan bisa terjadi, saudara. Tapi peristiwa itu terjadi atas kehendak siapa? Kemauan siapa? Keinginan siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Itulah saya katakan tadi, ada orang yang udah kafir tambah kafir karena dia mengukur peristiwa Isra Mi'raj dengan akalnya. Konon orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pulang pergi dengan kuda tercepat, memakan waktu tidak kurang dari 3 bulan, saudara. Apalagi Nabi Muhammad ngaku-ngakunya, kata dia, dari Masjidil Aqsa menembus 7 petala langit sampai ke Sidratil Muntaha. Masa iya berangkat maghrib subuh udah pulang? Kafir bertambah, kafir bertambah. Hati-hati Pak, agama jangan diukur-ukur oleh akal manusia, tapi agama mesti diukur oleh imannya manusia. Segala perkara apapun yang datang dari agama, mutlak iman mesti nerima, betul tidak? Ketika iman udah terima, akal bertanya. Ketika akal bertanya, ayo ilmu menjawab apa yang ditanyakan oleh akal kita. Sekali lagi saya ulangi, apapun yang datang dari agama, iman wajib menerimanya. Ketika akal bertanya, ilmu harus berjalan menjawab pertanyaan akal itu. Jadi saya mau tanya, iman penting tidak? Jawab yang kencang, iman penting tidak? Betul? Nih Bu, ketika Nabi Mi'raj, di tengah jalan Nabi mencium wangi yang luar biasa. Nabi tanya Jibril, ini wangi apa? Jibril menjawab, ini wangi ya Rasulullah, keluar dari kubur seorang perempuan yang sangat beriman. Siapa dia? Dia hidup di zaman Raja Fir'aun, tukang sisirnya anak-anaknya Fir'aun. Siapa dia? Akhirnya Nabi tanya, ya Jibril, kubur siapa itu? Ternyata kubur Siti Masyitah yang hidup di zaman Raja Fir'aun. Setiap hari anak-anaknya punya tugas disisirkan rambutnya oleh Siti Masyitah. Tiba-tiba Bu, ketika lagi nyisir,
anaknya Fir'aun, sisir yang digunakan Masitoh terjatuh. Maka diambil sisir itu dengan ucapan Bismillahi, dengan nama celakalah Fir'aun. Dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Anaknya dengar, diadukan bu kepada ayahnya bahwa tadi Masitoh nyisirin saya, sisirnya terjatuh ketika dia ambil ngucapin kalimat apa? Dengan nama siapa? Padahal waktu itu Fir'aun udah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi Masitoh tidak mengakui akan ketuhanan Fir'aun. Yang diakui adalah la ilaha. Masitoh pak di sidang bu, kata Fir'aun, wahai Masitoh, cabut omonganmu. Kalau kau cabut omonganmu, apapun yang kau minta pasti aku kasih. Kau mau tahta, kau mau harta. Kata Siti Masitoh, tidak, tetap aku yakin la ilaha. Kalau kau tetap tidak mau menyembah aku, kau akan aku goreng di dalam penggorengan yang sangat panas dan mendidih minyaknya. Pada waktu itu minyak belum langka. Minyak belum langka, masih banyak. Bu, ditawarin apa saja, Siti Masitoh tidak mundur dari keimanannya. Akhirnya datanglah hari pengadilan, di mana Masitoh akan digoreng oleh Fir'aun, saudara. Dahsyatnya lagi, untuk nakut-nakutin Masitoh, yang pertama didorong suaminya dulu, tewas. Anak yang paling besar tewas, adiknya tewas. Bu, tinggal bayi yang digendong oleh Masitoh. Bagaimana Masitoh? Suamimu sudah mati, anak-anakmu dua sudah mati, sekarang engkau bagaimana wahai Masitoh? Istilah dikatakan intan surullah yansurkum. Kalau kau bela agama Allah, Allah pasti akan bela kamu. Anakmu yang digendong Masitoh tiba-tiba bisa bicara, ya ummi la tahzani innallaha ma'ana. Wahai ibuku tercinta, jangan kau takut, Allah ada bersama-sama kita. Mari kita susul ayah, kita susul abang-abangku, kita masuk bu berdua. Siti Masitoh masuk ke penggorengan berdua dengan bayinya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Sucikan hati, masukkan iman. Itulah kenapa sampai di Sidratil Muntaha Nabi diperlihatkan orang yang sudah sangat tua, jalannya tertati-tati, badannya bungkuk hampir terjatuh. Tapi yang bikin Nabi heran, orang setua itu di atas pundaknya ditaruh batu yang sangat berat. Nabi tanya, wahai Jibril, apa artinya itu? Jibril menjawab, ya Rasulullah, Allah mengajarkan kamu bahwa dunia usianya sudah tua, dunia udah renta, sedangkan batu yang di pundaknya itulah dunianya. Turunlah ayat wal asri innal insana lafi illal ladzina wa amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Dunia sudah asar, sebentar lagi maghrib. Dunia udah sore, sebentar lagi malah
Dalam situasi kayak gitu kata Allah, innal insana lafi, manusia lebih banyak yang merugi ketimbang yang beruntung. Kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada dan catat, akhir zaman kayak begini tantangan iman makin luar biasa, betul tidak? Rampok iman, maling iman, garong iman sudah masuk ke rumah-rumah kita, saudara. Boleh saya contohin? Bu, dulu televisi cuman atu, Bu, TVRI, nggak berwarna, hitam putih, nggak ada listrik, pakai aki. Tapi hebatnya TVRI, Bu, tayang jam 5 sore, jam 9 malam, dunia dalam selesai. Subuh nggak ada yang kesiangan, pengajian rame terus, Quran selalu dibaca. Semua jawab sekarang yang kencang. Televisi di rumah kita sekarang berapa jam? Jawab, berapa jam? Belum lagi yang masang wifi, belum lagi yang masang parabola. 24 jam waktu kita habis hanya untuk nongkrong depan televisi. Masjid ramenya malam pertama terawih doang, penuh sampai keluar, tutup jalanan. Apalagi ibu-ibu tuh paling kompak kalau terawih, orangnya belum datang mau kenanya duluan. Betul nggak, Bu? Ada nggak kaum bapak terawih yang datang kain duluan? Habis azan subuh yang selawatan anak-anak muda, cakep nah? Jawab, cakep nah? Isma'alana ya habibana, ya habibana laka ya rasul ya nabi, ya nabi. Enak gak, Bu? Ibu nanya lagi, itu siapa yang selawatan? Remaja Islam Masjid Baitur Rahman. Ibu ngomong lagi, yang begitu tuh pantas jadi mantu gua. Temannya nanya, kok begitu, Bu? Iya, masjid aja dia jagain, apalagi anak gua. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Bu, imam anak muda, cakep nggak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suaranya kenceng, napasnya panjang, lagunya enak, maghrib lain, isya lain, subuh juga. Jaga iman. Setuju? Setuju? Dulu listrik ada nggak? Listrik dulu, listrik ada nggak? Neon, bohlam, paling ngetop patromat, gurem genjot, gurem genjot, gurem genjot genjot. Betul tidak? Paling murah lampu tempel dah, sumbu minyak tanah. Kalau pengen baca Quran turunin tuh lampu tempel, habis baca Quran hidung pada cemong. Tapi maaf ya, Bu ya, orang dulu ngaji pakai lampu tempel, seminggu hatam baca Quran, sebulan berkali-kali hatam baca Quran. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kencang. Sekarang neonnya terang tidak? Bohlamnya terang tidak? Tapi Quran semakin jarang dibaca. Bu, orang tua kita dulu walaupun ngaji pakai lampu tempel semangat, saking semangatnya Yasin apal, Waqiah apal, Tabarok apal, Ar-Rahman. Lihat orang dulu. Sekarang saya mau tanya, terang nggak neonnya?
Terang nggak bohlamnya? Apal Yasin, Waqiah, kuliah nggak nyampe-nyampe. Wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Ujung-ujungnya lakum dinukum wala dolin. Yang belakang nyautin amin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada lagi yang dahsyat Pak, handphone Android. Allah, rusak anak-anak kita, betul tidak? Dulu sekolah mana boleh bawa handphone, sekarang sekolah wajib bawa. Allah, bukan belajar main game. Kalau udah main game Bu, dipanggil, kalau belum ditimpuk belum nengok. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Bapak emaknya nyontohin, pantat-pantatan baca WA. Si bapak baca WA, si emak baca WA. Begitu pagi mau masak nasi goreng, emaknya ngambil tempat bumbu, tulisannya garam, dicobain gula. Emaknya ngomel sama anaknya, "Nak, ada apa Mak? Ini kenapa tempat bumbu tulisannya garam tapi isinya?" Anaknya jawab, "Bapak juga begitu Mak." Maksudnya lihat aja WA bapak, namanya Ani ganti Cecep. Bu, iman penting dah, jaga iman. Setuju? Orang yang beruntung di akhir zaman adalah orang-orang yang beriman kepada, maka apapun yang datang dari agama, iman mutlak menerimanya. Ketika akal bertanya, maka yang kedua itahalli, sucikan akal, masukkan ilmu. Setuju? Orang Islam nggak boleh bodoh. Orang Islam nggak boleh sampai ketinggalan. Ketika kita bodoh saudara, kita akan mudah dibodoh-bodohin saudara. Ketika kita bodoh saudara, kita akan mudah dibohongin orang saudara. Betul tidak? Betul tidak? Sekolah masih online Pak. Alhamdulillah ngaji mah nggak online. Tuh tanya emak-emaknya tuh, yang tahu dia anaknya belum bangun, dia kelar bikin PR. Ibu, anak belum bangun, ibu selesai bikin pekerjaan sekolah. Insya Allah Bu, nanti ulangan ibu naik kelas. Betul nggak Pak? Pak, betul nggak Pak? Di Masjid Baitur Rahman ada pengajian anak-anak nggak? Ada nggak? Suruh pada ngaji Bu. Anak bisa sholat, anak bisa baca Quran, anak bisa taat sama orang tua. Bu, apa di kuburan ditanya matematika, ditanya IPS, ditanya IPA, yang ditanya man Rabb, jawabannya hanya ada di majelis. Kuatkan iman. Setuju? Setuju? Insya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di atas dunia yang diangkat derajatnya cuma dua, satu orang beriman, dua orang yang menuntut. Dah, yang terakhir deh ya, ittahalli sudah, sucikan hati, masukkan im. Ittahalli sudah, sucikan
akal, masukkan ilmu. Yang ketiga, kalimat tasbih mengandung unsur itakhalli, sucikan badan. Salat 5. Dan ternyata menurut keterangan Nabi kita Muhammad, nanti yang menghancurkan Islam bukan orang di luar Islam, tapi nanti yang menghancurkan Islam adalah orang Islam itu sendiri. Mana keterangannya? As-salatu imaduddin. Salat yang faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, dialah yang telah menegakkan agamanya. Tapi catat Bapak Ibu sekalian, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang berani meninggalkan salat, dialah yang telah menghancurkan agamanya. Jadi Islam hancur nanti bukan oleh orang lain, tapi Islam dihancurkan oleh orang Islam itu dari dunia. Islam ini nggak akan lenyap, tapi dari Indonesia Allah nggak menjamin Islam itu tetap ada di negeri kita. Kalau kita umat Islam nggak sadar, kuatkan iman, kuatkan ilmu, dan jangan tinggalkan sholat sehari semalam 5 waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى